lagi Sken bersama Bung Firdaus Ilya. Iya, berjumpa lagi kita, Bu Meldi Rendra. Kabinet Prabowo 100, mungkin 100 menteri dengan 100 hari ini Bung Firdaus ya. Tentunya kita butuh role model atau menteri-menteri yang bisa kita anggap berhasil dan tidak berhasil gitu ya. Tentunya dengan menteri-menteri yang berhasil ini ditiru oleh menteri lain ya, ini menjadikan role model di kementerian, dan yang menteri yang tidak berhasil ya bisa juga belajar lagi atau dikeluarkan dari permainan Bung Firdaus ya. Banyak pemain-pemain cadangan lain yang Betul, bisa betul. diambil Yang antri Prabowo ya. banyak. Iya, yang Hmm. ini saya kira kalau ya dia handsball atau apa segala macam ya dikeluarkan, diganti pemain-pemain cadangan. Dan saya kira ini momentumnya bagi Prabowo untuk mengeluarkan beberapa menteri dan mengganti dengan pemain cadangan, karena pemain cadangan kita juga cukup banyak dan cukup baik gitu Bung Firdaus, dan tapi meritokrasi adalah kunci dari semua itu. Bung Firdaus. Iya, betul gitu ya. Dalam 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran, ya banyak kementerian atau lembaga yang sudah mulai bekerja, berbenah diri, menunjukkan prestasi begitu ya. Tetapi juga banyak juga kementerian atau lembaga atau badan-badan baru yang kadang-kadang offset tidak jelas mau kemana Bung Meldi gitu ya. Belum punya program kerja tapi minta kenaikan gaji dan tunjangan fasilitas yang wah begitu. Dan ini yang menjadi salah satu indikator publik kalau melihat kira-kira dari 48 kementerian lembaga, belasan badan atau lembaga baru termasuk wakil menteri dan wakil pejabat segala macam, lebih dari 100 kalau kita katakan selevel menteri di pemerintahan kabinet merah putih ini, kira-kira siapa yang bisa menunjukkan atau memberikan semacam harapan untuk pemerintahan atau harapan untuk kebutuhan atau kepentingan masyarakat umum. Dan kalau kita lihat dari situ, ada beberapa indikator atau survei yang kita lihat ya. Menarik mungkin dari Selios ya, survei ekonomi dan lingkungan yang melihat misalnya ada beberapa kementerian yang dapat konten hijau begitu ya. Tetapi ada juga beberapa menteri atau pejabat yang tidak ada kinerjanya atau boleh dikatakan kontennya merah atau yang seperti Bu Mel dikatakan tadi begitu. Bisa saja ini sebagai salah satu indikator sebagai kemungkinan untuk diganti dengan atau apa ya melakukan reshuffle gitu atau diganti dengan pejabat atau menteri yang lebih kompeten gitu. Salah satu mungkin yang menarik kalau kita lihat ya, saya lihat apa namanya baik di indikator ataupun juga di Selios itu juga disebut namanya yang punya prestasi baik gitu ya. Ada beberapa misalnya ada misalnya Menteri Agama Nasaruddin Umar begitu. Kemudian juga Sri Mulyani kalau tidak salah Menteri Kesehatan ada yang termasuk juga apa namanya Erick Thohir begitu ya. Tapi yang menarik menurut saya adalah Menteri Agama Nasaruddin Umar begitu ya. Sebagai mantan apa namanya imam besar Masjid Istiqlal, kemudian tokoh agama Islam yang lebih moderat tanda kutip begitu. Bapak Nasaruddin Umar sebagai Menteri Agama itu bisa melakukan akselerasi pertama kali bekerja dalam Kementerian Agama dan itu mendapatkan apresiasi yang cukup baik begitu, terutama dalam konteks penyediaan untuk ibadah haji, kemudian melakukan efisiensi begitu ya. Dan saya pikir ini salah satu kementerian atau pejabat yang punya visi untuk pemerintahan tanda kutip itu, punya visi untuk pelayanan publik, langsung bekerja pertama kali tempatkan begitu. Tetapi ada juga beberapa kementerian atau lembaga atau pejabat publik yang sebenarnya tidak punya pengalaman di pemerintahan, tetapi tidak punya arahan yang jelas misalnya. Seperti misalnya Kementerian HAM gitu ya, kemudian Kementerian mungkin juga Kementerian Kehutanan yang tanda kutip gitu atau Kementerian apa namanya Perumahan Rakyat begitu yang lebih banyak persoalan apa memberikan citra-citra positif saja atau pencitraan tanda kutip gitu tetapi aktual dan program yang terarahnya belum terperinci Bu Meldi gitu. Dan pada titik ini sebenarnya kita bisa melihat ternyata dari kabinet akomodatif Presiden Prabowo Gibran begitu yang ya kita paham karena dari awal kabinet itu pemerintahan dibentuk dari banyak sekali koalisi partai politik, kelompok pendukung dan seterusnya dan itu diakomodir dalam kabinet merah putih begitu ya. Tetapi mungkin dalam realitanya tidak semua nanti punya kompetensi atau kemampuan menjadi pejabat publik Bu Meldi. Dan seperti yang Bu Meldi katakan tadi, artinya kesempatan sudah diberikan, tetapi tidak bisa perform, tidak bisa kinerja baik, maka prerogatif seorang Presiden Prabowo bisa saja mengevaluasi dan menggantinya dengan jabatan-jabatan yang lebih baik atau dengan orang yang lebih baik atau malah melikuidasi kelembagaan atau kementeriannya gitu digabungkan kembali atau disatukan dengan kementerian lain dalam rangka demi efisiensi atau efektivitas bekerja Bung Meldi. Iya, 100 hari Kabinet Prabowo nih, Bung Firdaus ya. Banyak sekali menteri yang melakukan gerakan-gerakan tanpa bola ya. Sekurangnya memang untuk aktivitas karena ada masalah anggaran yang belum muncul gitu ya. Kita masih bisa selesai hari ini meluangkan pikiran-pikiran kita untuk mengutarakan ya selama saya jadi menteri saya akan melakukan ini. Itu adalah pikiran-pikiran yang bisa dinilai oleh masyarakat, Bung Firdaus.
Tapi banyak juga menteri-menteri ini tidak mengeluarkan pendapat, hening gitu ya, seperti lagi bertapa. Nah, yang begini saya kira Pak Prabowo harus melihat gitu ya, bahwa ada beberapa menteri itu yang hanya diam, bisu gitu Bung Firdaus, ya, nyanyian sunyi gini, ini harus dikeluarkan ya, diganti pemain-pemain cadangan. Iya, betul. Walaupun sekali lagi kalau kita lihat gitu ya, dari 48 kementerian dan beberapa badan tinggi atau badan kelembagaan tinggi lainnya misalnya, ada juga yang diam tetapi bekerja, tetapi banyak juga yang diam tidak tahu untuk apa, Bung Meldi. Dan kadang-kadang juga ada juga yang menteri yang sangat proaktif tetapi offset misalnya. Misalnya menyalahgunakan, tidak bisa membedakan mana kepentingan ranah privat dan mana kepentingan publik gitu ya. Mana fasilitas negara, mana fasilitas untuk kepentingan pribadi gitu. Itu terjadi di beberapa kementerian gitu ya. Terutama untuk menteri-menteri yang tidak punya arahan atau gambaran bekerja, saya pikir tentu harus dilakukan evaluasi yang menyeluruh begitu ya. Di satu sisi misalnya dalam rangka pembenahan atau apa ya, melakukan sinkronisasi nomenklatur gitu. Terlebih lagi dalam rangka ya, karena 2025 ini dimasuki dengan rangka kebutuhan keuangan yang begitu besar. Salah satunya misalnya melakukan efisiensi belanja pemerintahan, terutama kementerian lembaga yang hampir 300 triliunan, Bung Meldi begitu ya. Ini juga yang membuat beberapa kementerian juga agak kebingungan begitu. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat masih banyak di antara nomenklatur yang baru, pemisahan atau pembentukan badan baru misalnya, di mana otoritas atau kewenangan mereka itu masih tumpang tindih, Bu Meli, gitu. Itu juga yang membuat misalnya masing-masing kementerian itu bingung. Kira-kira tugas saya apa sekarang? Apakah masih sama dengan kementerian yang lama? Atau yang baru, bedanya apa yang baru dengan yang sekarang misalnya? Atau yang lama, begitu ya. Dan di sisi lain memang, sebagian dari kementerian ini tidak punya kemampuan melihat persoalan. Artinya apa? Memang kapasitasnya agak terbatas untuk menjadi seorang pelayan publik di sana begitu. Dan pada titik ini yang menjadi perhatian kita kira-kira siapa sih ya di antara mereka-mereka yang patut diberikan perhatian lebih gitu ya, semacam apa ya, monitoring yang lebih ketat, apakah memang bisa perform atau tidak begitu. Hasil survei dari Celios atau beberapa lembaga seperti Indikator atau Litbang Kompas misalnya itu bisa melihat kira-kira siapa saja kementerian yang tidak punya arahan untuk performa atau arahan untuk bekerja dalam rangka misalnya mengejar apa namanya misi visi seorang presiden begitu ya, target-target populis yang disampaikan di dalam kampanye yang lalu misalnya gitu. Jadi saya pikir ini juga menurut saya penting untuk dilihat lebih lanjut gitu. Jadi kalau memang tidak punya kemampuan, tidak punya kapasitas, tidak punya gambaran kira-kira akan bekerja seperti apa, maka seorang entah itu pendukung dari partai politik ataupun juga relawan dan segala macam atau kelompok pengusaha yang menjadi pejabat publik, ya Bapak Ibu silakan mundur saja begitu ya. Karena itu akan malah merugikan pemerintahan dan mengganggu kinerja atau target yang ingin disampaikan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan begitu. Jadi saya pikir Presiden Prabowo sudah punya catatan-catatan awal kira-kira siapa saja yang harus diganti begitu, siapa saja yang harus diperbaiki gitu, siapa saja yang bisa diberikan kesempatan dan didorong untuk maju begitu. Tapi sekali lagi dalam konteks kepentingan publik kita bisa menilai kira-kira siapa di antaranya orang-orang yang atau pejabat publik ini yang punya reputasi gitu ya atau punya track record baik untuk dilanjutkan dan siapa saja yang bisa diganti atau dihilangkan, Bung Meldi. Saya pikir tidak ada yang salah di dalam sebuah pemerintahan untuk melakukan evaluasi gitu ya. Dan apakah nanti ini akan ditunggu sampai menunggu misalnya sampai 6 bulan atau 1 tahun pemerintah? Ya saya pikir kita lihat saja kira-kira bagaimana nanti Presiden Prabowo begitu ya atau Mayor Teddy-nya di dalam melihat gitu kira-kira apa yang harus dilakukan dalam rangka mengejar kepentingan atau urusan publik. Iya, ini sebenarnya 100 hari adalah 100 hari untuk persiapan Bung Firdaus ya. Tentunya rapat-rapat ya, koordinasi segala macam, menyiapkan untuk 100 hari berikutnya misalnya ya. Untuk ngegas di 100 hari berikutnya, ini sebenarnya udah kelihatan dan itu dimunculkan di masyarakat lewat perbincangan-perbincangan, lewat rilis-rilis ya, lewat pertemuan-pertemuan dengan wartawan. Saya kira ini harus muncul. Tapi banyak yang nggak muncul. Jadi 100 hari ini yang paling tebal gitu yang bisa menjadi sebuah fokus itu adalah kunjungan-kunjungan Prabowo di luar negeri itu sangat menjadi sebuah fokus yang besar gitu ya. Tetapi di dalam negeri ya, kemarin juga masalah-masalah yang banyak sekali di dalam negeri itu kita belum mendapat eh, kesimpulan yang menyenangkan masyarakat bahwa ini yang akan dilakukan berikutnya gitu ya. Ini masih melakukan penolakan kiri kanan atau masih buang badan kiri kanan. Ini yang saya kira keberanian-keberanian menteri-menteri kita belum terlihat Bung Firdaus untuk langsung dia menegaskan ini akan saya lakukan dengan masalah-masalah yang terjadi di 100 hari Prabowo Bung Firdaus. Iya, betul. Jadi
Betul sekali Bu Meldi. Bagaimana terlihat dominasi atau tanda kutip ya diskresi Presiden itu sangat tinggi di dalam Kabinet Merah Putih ya. Saya melihat selain menteri-menteri yang memang sudah memiliki kedekatan atau apa namanya memiliki pengalaman, untuk menteri-menteri yang baru relatif agak gugup atau agak bingung dalam menentukan sikap atau arah kebijakan begitu ya. Satu sisi memang belum jelas anggarannya, belum kira-kira programnya apa saja. Tetapi di sisi lain juga RPJM atau Renstra-nya itu juga belum tersusun dengan baik. Masih dalam konteks melakukan revisi, menyesuaikan dengan asa kita, atau misi visi seorang Presiden Prabowo dan Gibran misalnya. Dan di sisi yang kedua yang saya lihat misalnya, ternyata juga di sisi ini Wapres, Gibran itu juga tidak banyak memberikan semacam, apa ya, agak tertinggal dibandingkan dalam konteks misalnya, apa ya, determinasi yang dimiliki oleh seorang Presiden Prabowo di sana begitu. Nah, saya tidak tahu apakah juga memang ada semacam layer tertentu di dalam Kabinet Merah Putih atau belum cukup sinkronnya kerjasama begitu, sehingga masih banyak kementerian atau pejabat publik yang kira-kira belum lentur dalam bekerjanya, belum punya bayangan begitu, sehingga kalau dia sudah punya bayangan kerja kepada publik itu bisa disampaikan sebagai program kerja atau semacam apa namanya bagian dari koordinasi atau komunikasi politik begitu. Tapi itu belum terlihat sama sekali Bu Meldi. Dan apakah ini karena memang sekali lagi begitu kuatnya determinasi seorang Prabowo sehingga banyak kementerian atau lembaga harus hati-hati gitu. Atau ketika harus mengeluarkan sesuatu atau kebijakan melakukan koordinasi dulu atau meminta persetujuan dari seorang presiden begitu ya gitu. Dan ya saya tidak tahu apakah itu memang terjadi secara cukup kuat begitu ya. Mungkin agak berbeda kalau kita mau coba bandingkan dengan eranya misalnya presiden di awal Jokowi, termin pertama, atau presiden SBY begitu ya. Karena banyak menteri-menteri selama misalnya asa kitanya atau misi visinya clear gitu ya, kemudian rencana strateginya atau rencana jangka menengahnya clear, maka mereka sudah bisa melakukan semacam sirkus atau inovasi atau kreasi yang bisa dalam konteks kepentingan publik kemudian. Tapi untuk pemerintahan sekarang ini belum terlihat dan saya pikir itu menjadi salah satu catatan kita misalnya untuk Kabinet Merah Putih atau pemerintahan Prabowo di dalam 100 hari ini, Bung Meldi. Terima kasih Bung Firdaus. Iya, sama-sama Bung Meldi. Terima kasih banyak. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.